Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Herna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Bahiyatul Hasanah, NIM 22121035 dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu tentang definisi landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan, asumsi, atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa landasan pengembangan kurikulum, di antaranya yaitu landasan ITEK dalam pengembangan kurikulum. Definisi landasan ITEK dalam pengembangan kurikulum yaitu ilmu dalam bahasa Indonesia seringkali dipindahkan dengan sains dan disandingkan dengan kata pengetahuan, sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu ialah pemahaman atau kesadaran mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis suatu hipotesis. Adapun pengetahuan merupakan suatu informasi yang disadari dan diketahui seseorang. Sedangkan teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menggerakkan semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, skala, dan nilai yang ada. Alasan mengapa ITEK harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu karena seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini banyak dihasilkan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan. Yang ketiga yaitu pengembangan dan penguasaan ITEK, yang mana akan memberi implikasi terhadap pengembangan SDM. Pengembangan kurikulum bukan tentang abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari ide-ide dan beberapa penyesuaian lain yang dinilai penting. Agar kurikulum sesuai dengan perkembangan ITEK, maka harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, industri, menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang pada saat itu, menyesuaikan pola hidup, syarat dan tuntutan tenaga kerja, serta menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan ITEK. Selain itu juga, peranan pendidik sangat penting dalam penyampaian materi ajar yang telah disusun dalam kurikulum. Dengan demikian, pengembangan ITEK dalam pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh pendidik melalui pemanfaatan media belajar, sumber belajar, sistem penyampaian, pengembangan dimulai dari unit-unit belajar yang melibatkan berbagai langkah, disertai dengan uji coba, dan diteruskan dengan unit-unit lainnya.
Oleh karena itu, semakin berkembangnya iptek membuat kurikulum sekolah harus terus mengikuti kemajuan tersebut, sehingga akhirnya kurikulum memiliki banyak tanggung jawab dan permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemajuan dari iptek, beberapa penjelasan tersebut menunjukkan betapa luas pengertian kurikulum. Agar mendapatkan pelajaran yang luas, seorang siswa harus memiliki pengalaman dan bergaul dengan semua orang yang terlibat di sekolah dan alat-alat yang ada. Selanjutnya yaitu landasan iptek dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum melalui landasan iptek diharapkan peserta didik mampu merubah tatanan kehidupan manusia melalui pengetahuan dan teknologi yang tepat guna yang tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, akan tetapi diharapkan mampu mengkoordinir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Selain itu, peserta didik mampu mengimbangi kepentingan bersama dengan menyelaraskan pola pengetahuan dan teknologi yang mengalami perkembangan. Kurikulum senantiasa turut beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikannya sebagai salah satu landasan. Terlebih dengan era globalisasi yang serba praktis ini, menuntut para pengembang dan pengguna kurikulum untuk berkreasi, menyiapkan peserta didik menghadapi perubahan global guna mencapai tujuan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup perkembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Sedangkan secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum yang selanjutnya yaitu landasan organisatoris. Definisi landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Landasan organisatoris merupakan asas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal itu memudahkan pelaksanaan proses belajar, mengajar sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Yang dimaksud dengan landasan organisatoris adalah pengorganisasian kurikulum tentang pembentukan penyajian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Landasan organisatoris harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum karena pelandasan kurikulum dengan organisasi merupakan pola dan desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Sehingga tujuan pendidikan yang dirumuskan
dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum, karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Poin selanjutnya yaitu seperti apa landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum yaitu pengorganisasian tentang bentuk penyajian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa, yang dimana keadaan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan pesat, sehingga tentu akan memberi beban baru bagi pengembang kurikulum yang berperan sebagai pembentuk keputusan dan pemilih yang harus diajarkan kepada siswa. Pengembangan kurikulum berdasarkan landasan organisatoris, pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Hal ini merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam kurikulum dan erat kaitannya dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Terdapat 3 bentuk tipe kurikulum berdasarkan organisatoris. Yang pertama yaitu separated subject kurikulum. Segala bahan pelajaran yang disampaikan dan disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Contohnya seperti dahulu kita pernah menyajikan mata pelajaran untuk sekolah rakyat kelas 6 atau SD terdiri atas ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tubuh manusia, ilmu kesehatan, dan ada juga ilmu alam. Untuk masa sekarang, semua rata pelajaran tersebut di atas diintegrasikan, diberikan kepada predikat sebagai ilmu pengetahuan alam yang disingkat dengan IPA. Kelebihan dari separated subject kurikulum sendiri yaitu yang pertama, pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua yaitu sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu mudah dinilai atau dievaluasi. Poin yang selanjutnya yaitu correlated curriculum atau menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya dengan memelihara identitas awal pelajaran. Contohnya seperti pada mata pelajaran fikih dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Kurikulum ini yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Contohnya seperti intra mata pelajaran yaitu dalam pembelajaran IPA secara terpadu harus menggunakan tema yang relevan dan berkaitan. Materi yang dipadukan masih dalam lingkup di bidang kajian IPA. Contoh yang kedua yaitu antar mata pelajaran. Contohnya seperti siswa dan guru menentukan tema misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam subbab tema misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air, PDAN yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Kesimpulan dari kurikulum organisatoris yaitu bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah adanya hubungan antar pelajaran yang diberikan ataukah dalam bentuk kurikulum terpadu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.